Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ratna selaku dosen mata kuliah keperawatan kritis dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Nadia Rimaya Fikaya selaku moderator yang akan mengatur jalannya presentasi hari ini. Untuk kelompok 14 kelas B bisa ditampilkan dulu PPT-nya. Ya, bisa di next nama anggotanya. Ya, untuk nama anggota kelompoknya ada Winda Astari Suharja dan Zahrotania Prabasiwi. Untuk waktu presentasinya selama 20 menit, untuk kelompok dipersilahkan. Ya, izin masuk moderator. Yang pertama itu ada konsep dasar pas operasi. Fase pasca operasi yaitu saat pasien telah dipindahkan ke ruang pemulihan atau unit perawatan pasca anestesi atau PACU untuk pemulihan fisiologis setelah operasi hingga mencapai kondisi sadar sepenuhnya sebelum dipindahkan ke ruang rawat inap. Fokus pengkajian pada fase ini yaitu ada efek dari agen anestesi, ada pemantauan fungsi vital, dan pencegahan komplikasi. Aktivitas keperawatan difokuskan pada peningkatan proses penyembuhan, memberikan penyuluhan, melakukan perawatan tindak lanjut, serta rujukan yang diperlukan untuk pemulihan dan rehabilitas pasien sebelum pemulangan. Tujuan dari perawatan pasca operasi ini meliputi yang pertama memantau kemajuan pemulihan pasien, yang kedua mencegah dan mengatasi komplikasi yang mungkin timbul, dan menilai kesadaran dan fungsi vital pasien untuk menentukan waktu yang tepat untuk pemindahan atau pemulangan pasien berdasarkan penilaian Altrad. Nah, ini ada penilaian Altrad Score. Penilaiannya itu mencakup aktivitas, respirasi, sirkulasi, kesadaran, dan warna kulit. Pasien boleh pindah ke ruangan bila hasil penilaian lebih dari 8. Selanjutnya ada aktivitas perawat anestesi meliputi yang pertama setelah anestesi dihentikan, pasien dipindahkan ke ruang pemulihan untuk pemantauan fungsi vital oleh perawat yang berkompeten. Yang kedua, jika diperlukan, pasien dapat langsung dipindahkan ke ruang rawat intensif seperti ICU. Yang ketiga, bantuan dalam hal oksigen, ventilasi, dan sirkulasi tetap diberikan sesuai kebutuhan. Yang keempat, pemberian analgesik dan sedatif disesuaikan dengan kondisi pasien. Dan yang terakhir, keputusan mengenai pemindahan pasien dari ruang pemulihan diambil oleh dokter yang bertugas. Lalu ada klasifikasi pasien post-operasi yang masuk ke ruang ICU. Yang pertama ada pasien dengan risiko komplikasi jantung pasca operasi. Ada faktor pasien yaitu penyakit jantung berat sebelumnya seperti infark miokard akut, stroke, dan CHF. Selanjutnya ada usia di atas 70 tahun, sepsis berat dengan shock septik, masalah gizi yang parah, gangguan pernafasan, penyakit paru, obstruktif kronik, membutuhkan ventilasi mekanis. Lalu gagal hati akut dan gagal ginjal akut, dan masalah sistem saraf pusat berat cedera kepala dengan koma GCS kurang dari 8. Selanjutnya ada faktor dari bedah, yaitu operasi ablatif ekstensif untuk kanker dengan durasi lebih dari 8 jam. Lalu trauma ganda parah terlibat 3 organ atau 2 organ tubuh. Lalu kehilangan darah masif lebih dari 8 unit. Lalu peritonitis, usus berlubang dengan gangren. Dan yang terakhir ada aneurisma aorta dan penyakit vaskuler stadium akhir. Yang kedua itu ada pasien dengan komplikasi paru pasca operasi. Pasien berisiko tinggi mengalami gagal nafas setelah operasi karena alasan berikut. Yang pertama ada atelektasis, yang kedua ada aspirasi, yang ketiga ada berat diafragma akibat nyeri dan hipoventilasi, yang ketiga ada trakeobronkitis dan pneumonia, yang terakhir ada edema paru non kardiogenik karena aspirasi, transfusi darah, dan embolik lemak. Selanjutnya ini ada untuk mencegah komplikasi pernafasan pasca operasi.
Yang pertama itu ada ambulasi dini dan bantuan batuk, yang kedua ada hidrasi dan pelembapan, yang ketiga ada latihan pernafasan dengan tekanan positif intermittent, yang keempat ada ventilasi non invasif, terutama pada pasien dengan penyakit paru obstruktif kronik yang mengalami hiperkabia. Yang kelima ada penggunaan analgesik yang optimal, yang keenam meminimalkan penggunaan selang nasogastrik, dan yang terakhir ada identifikasi dan pengobatan dini, mendeteksi dan mengobati sepsis dan shock secara tepat. Selanjutnya ada komplikasi postoperasi. Komplikasi postoperasi itu yang pertama ada shock. Shock hipovolemik sering kali disebabkan oleh pendarahan. Nah, gejala umum dari shock hipovolemik ini yang pertama peningkatan denyut jantung atau takikardi, yang kedua ada denyut nadi yang lemah, yang ketiga ada penurunan tekanan darah, yang keempat ada kulit dingin dengan turgor yang buruk, yang kelima ujung-ujung ekstremitas yang dingin, dan yang terakhir itu pengisian kapiler yang lambat. Pencegahan meliputi menjaga volume darah dengan mengganti cairan yang hilang secara adekuat serta mendeteksi tanda-tanda pendarahan sejak dini. Yang kedua ada pneumonia, yaitu pneumonia pasca operasi atau HAP yang berkembang 48-72 jam setelah pasien masuk rumah sakit. Yang kedua ada pneumonia terkait ventilator yaitu VAP yang terjadi 48-72 jam setelah intubasi endotrakeal dan sering terjadi pada pasien pasca operasi. Faktor yang menyebabkan pasien post operasi beresiko tinggi terkena infeksi saluran pernafasan yaitu berkurangnya ventilasi dada, kelemahan dan intubasi. Yang ketiga ini ada sepsis. Sepsis terjadi ketika infeksi di satu bagian tubuh memicu peradangan di seluruh tubuh dan dapat menyebabkan penyumbatan dan kebocoran pembuluh darah, yang pada akhirnya dapat merusak berbagai sistem organ dan bahkan menyebabkan kegagalan organ. Gejala dari sepsis ini ada demam, berkeringat, hipotermi, denyut nadi cepat, perubahan jumlah sel darah putih, munculnya bercak dan ruam merah. Penata laksanaan pada sepsis itu yaitu penerapan teknik aseptik pada semua prosedur invasif dengan pengawasan terhadap tanda-tanda infeksi pada jalur intravena, pengambilan darah, luka bedah, kateter urin, dan luka tekan. Selanjutnya ada retensi urin. Biasanya disebabkan oleh penurunan tonus otot kandung kemih akibat penggunaan narkotik dan anestetik. Tanda-tandanya itu yaitu yang pertama asupan cairan yang lebih besar dari keluaran, yang kedua kesulitan atau ketidakmampuan berkemih, yang ketiga distensi kantung kemih, yang keempat rasa gelisah, yang kelima sensasi terbakar saat berkemih, dan yang terakhir ketidaknyamanan dan nyeri di perut bagian bawah. Pencegahannya yaitu pemantauan asupan dan keluaran cairan, intervensi untuk memfasilitasi berkemih, serta kateterisasi urin jika diperlukan. Selanjutnya ada etiologi postoperasi. Yang pertama ini ada komplikasi bedah, yang kedua ada kegagalan organ, yang ketiga ada kegagalan pernafasan, yang keempat ada infeksi, yang kelima ada shock, yang keenam ada gangguan kardiovaskular, yang ketujuh ada gangguan sistem saraf, yang kedelapan ada faktor pasien, dan yang terakhir ada jenis operasi. Selanjutnya ini ada pathway-nya. Pasca operasi, efek anestesi umum, efek intervensi bedah. Yang pertama itu ada sistem pernafasan, respon depresi pernafasan, kontrol kepatenan jalan nafas atau lidah, kontrol batuk efektif dan muntah. Lalu diagnosanya yaitu resiko tinggi pola nafas tidak efektif, jalan nafas tidak efektif. Selanjutnya ada B2 BOLT atau sistem kardiovaskular. Depresi mekanisme regulasi sirkulasi normal, pendarahan pasca operasi, penurunan curah jantung, perubahan elektrolit dan metabolisme, resiko cedera vaskular. Menyebabkan resiko tinggi penurunan perfusi jaringan, resiko tinggi CO2 menurun, hipotermi, hipertermi maklina, risiko tinggi trombosis, vena profunda, ketidakseimbangan cairan dan elektrolit. Lalu ada yang B3, kontrol kesadaran masih menurun, kemampuan orientasi masih menurun, nyeri pasca operatif meningkat sekunder, perubahan reaksi anestesi menurun, kecemasan post operatif, menyebabkan penurunan kesadaran penurunan kesadaran nyeri atau kecemasan. Lalu ada B4, ada sistem perkemihan yaitu kontrol kemampuan miksi menurun, menyebabkan gangguan pemenuhan eliminasi urin.
Yang B5 itu ada sistem pencernaan, kontrol peristaltik usus menurun, resiko peristalsis usus dengan distensi dan gejala obstruksi, kemampuan pengosongan lambung menurun, yaitu resiko tinggi aspirasi muntah, penurunan motilitas usus. Dan terakhir ini ada B6 yaitu sistem muskuloskeletal, integritas kulit dan luka yaitu respon resiko posisi bedah, trombosis parastesia, cedera tekan, adanya luka bedah, adanya sistem dryness, adanya penurunan kontrol otot dan keseimbangan. Lalu bisa menyebabkan kerusakan integritas jaringan, resiko tinggi infeksi, resiko cedera bedah, resiko tinggi trauma jatuh. Selanjutnya ada manifestasi klinis post-operasi, yaitu ada gangguan pernafasan meliputi dispnea, takipnea, dan penggunaan otot bantu pernafasan. Yang kedua ada gangguan hemodinamik, yaitu ada hipotensi atau hipertensi, ada bradikardi atau takikardi, dan ada gangguan irama jantung seperti aritmia. Ini ada pemantauan. Pemantauan terus-menerus terhadap parameter vital seperti tekanan darah, denyut nadi, laju pernafasan, dan suhu tubuh. Pemantauan saturasi oksigen atau SpO2 untuk menilai tingkat oksigen dalam darah. Selanjutnya ada pemantauan gas darah, yaitu pengambilan gas darah arteri untuk mengevaluasi keseimbangan oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya ada nutrisi, pemberian nutrisi intravena atau internatal jika pasien tidak dapat makan atau minum secara normal. Lalu ada analgesia, pemberian obat penghilang rasa sakit untuk mengontrol nyeri pasca operasi. Terapi cairan dan elektrolit, penggunaan terapi cairan dan elektrolit untuk menjaga keseimbangan dalam tubuh. Dan dukungan organ itu ada dukungan organ seperti ventilasi mekanis untuk gangguan pernafasan atau hemodialisis untuk masalah ginjal. Nah, ini ada penjagaan komplikasinya itu, ada penjagaan komplikasi seperti trombosis vena dalam dengan antikoagulan, pencegahan infeksi, dan perawatan luka yang baik. Pemantauan neurologis, evaluasi fungsi neurologis, terutama jika operasi melibatkan sistem syaraf. Pemantauan gastrointestinal, evaluasi dan pemantauan fungsi sistem pencernaan, terutama jika pasien menerima nutrisi internal. Yang terakhir ada psikososial, yaitu dukungan psikososial dan konseling untuk pasien dan keluarga dalam menghadapi stres dan ketidakpastian selama pemulihan. Nah, selanjutnya ini ada penata laksanaan medis post-operasi. Penata laksanaan medis pasien kritis di ICU pasca operasi itu ada yang pertama monitoring pasien, ada pantau tanda-tanda vital, oksigen atau ECG. Yang kedua itu ada manajemen cairan, atur keseimbangan cairan dan elektrolit melalui infus. Yang ketiga ada manajemen nyeri, kelola nyeri untuk kenyamanan dan pemulihan. Yang keempat ada manajemen ventilasi, yaitu sesuaikan ventilasi mekanik sesuai kebutuhan. Yang kelima ada pengobatan infeksi, yaitu gunakan antibiotik sesuai infeksi dan kultur. Yang keenam ada nutrisi, berikan nutrisi internal atau parental dan monitor gula darah. Yang ketujuh ada manajemen dukungan organ, pantau dan dukung fungsi organ dengan obat jika perlu. Yang kedelapan ada pencegahan komplikasi, yaitu cegah trombosis pneumonia dan atelektasis melalui mobilisasi dan terapi antikoagulan. Yang kesembilan ada evaluasi dan tindak lanjut, yaitu evaluasi berkala dan sesuaikan rencana keperawatan. Pertimbangkan pemindahan jika kondisi membaik. Nah, penata laksanaan ini harus disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Tim medis ICU bekerja sama untuk memaksimalkan pemulihan. Ya, selanjutnya ada prosedur post operasi. Selanjutnya. Selanjutnya itu prosedur post operasi yang pertama ada pemantauan tanda vital, yaitu memantau tekanan darah, denyut nadi, pernapasan, suhu tubuh, dan kadar oksigen untuk mendeteksi masalah kesehatan. Yang kedua ada pemantauan luka operasi, yaitu merawat luka, mengganti perban, dan memantau tanda-tanda komplikasi. Yang ketiga ada manajemen nyeri, yaitu mengawasi nyeri dan memberikan obat penghilang rasa sakit sesuai resep. Yang keempat manajemen cairan, yaitu menyediakan asupan cairan melalui infus untuk menjaga hidrasi dan keseimbangan elektrolit. Yang kelima pemantauan pencernaan, memantau fungsi usus dan memberikan makanan secara bertahap sesuai kondisi pasien. Selanjutnya.
Selanjutnya ada mobilisasi, yaitu membantu pasien mulai bergerak untuk mencegah komplikasi seperti trombosis vena dalam. Yang ketujuh ada pemberian obat, memberikan obat-obatan sesuai resep termasuk antibiotik jika diperlukan. Yang kedelapan, edukasi pasien, yaitu memberikan edukasi tentang perawatan pasca operasi dan tanda-tanda komplikasi. Yang kesembilan ada pemantauan psikologis, yaitu memantau kondisi psikologis dan memberikan dukungan emosional. Yang ke-10 ada pelaporan dan dokumentasi, yaitu mendokumentasikan semua tindakan dan respon pasien untuk koordinasi dengan tim medis. Selanjutnya, ada SOP perawatan post-operasi. Tujuannya itu mengidentifikasi dan memberikan asuhan kepada pasien pasca operasi untuk meningkatkan pemulihan dan mencegah komplikasi. Prosedur yang pertama itu ada identifikasi pasien. Gunakan dua identitas, nama, tanggal lahir, atau nomor rekam medis untuk memastikan identitas pasien. Yang kedua, penjelasan prosedur. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur kepada pasien. Yang ketiga, persiapan alat dan bahan. Siapkan alat seperti sarung tangan, cairan antiseptik, oksimetri nadi, sphygmomanometer, stetoskop, termometer, dan selimut penghangat. Yang keempat itu kebersihan tangan, lakukan kebersihan tangan 6 langkah sesuai protokol untuk mencegah infeksi. Yang kelima, penggunaan sarung tangan. Gunakan sarung tangan bersih sebelum memulai tindakan. Yang keenam, posisi pasien. Atur posisi pasien yang aman dan nyaman sesuai kebutuhan seperti semi fowler, fowler, dan lain-lain. Selanjutnya. Yang ketujuh itu ada monitor tanda-tanda vital dan saturasi oksigen. Monitor setiap 15 menit pada jam pertama, setiap 30 menit pada 2 jam berikutnya, setiap jam selama 4 jam, dan setiap 4 jam setelahnya. Yang kedelapan itu penggunaan selimut penghangat. Gunakan selimut penghangat jika diperlukan. Yang kesembilan ada pemeriksaan kondisi kulit. Periksa warna dan kondisi kulit untuk mendeteksi masalah. Yang kesepuluh pemeriksaan balutan post-operasi. Periksa balutan untuk memantau warna, bau, dan jumlah drainase. Yang ke-11 ada perapihan pasien dan alat. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan. Yang ke-12 ada pelepasan sarung tangan. Yang ketiga adalah kebersihan tangan. Lakukan kebersihan tangan setelah melepas sarung tangan. Yang ke-14 ada dokumentasi. Dokumentasikan seluruh prosedur dan respon pasien untuk pemantauan dan koordinasi yang efektif. Selanjutnya, yang selanjutnya ada SOP pasien post-operasi di ruang pulih sadar. Yaitu ruang observasi untuk pasien pasca operasi dengan pembiusan atau narkose. Tujuannya itu mengisolasi dan mengobservasi pasien post-op pembiusan dan mempercepat pemulihan dan kesadaran pasien. Kebijakannya itu yang pertama, perawatan oleh tenaga keperawatan terampil. Keluarga tidak boleh menunggu kecuali dengan izin. Kebersihan ruangan harus selalu terjaga. Selanjutnya, yang pertama itu ada persiapan alat seperti brankar, tempat tidur lengkap, bengkok, dan tisu. Untuk alat medisnya, tensi, stetoskop, termometer, obat-obatan, dan cairan. Pelaksanaannya itu untuk perawat OKA menghubungi RR dan menyiapkan pasien serta dokumen medis. Kedua, mengecek tanda vital dan memindahkan pasien ke RR. Yang selanjutnya itu ada perawat RR melakukan serah terima kondisi pasien, mengecek ulang tanda vital dan lokasi operasi, memberikan obat dan observasi tanda vital serta kesadaran pasien, mengatur makanan sesuai advis dokter, dan menghubungi ruangan jika pasien siap dipindahkan dengan syarat GCS 456 platusnya positif tanpa perdarahan. Selanjutnya, perawatan di ruang pemulihan atau recovery room. Pengertian pasca anestesi yaitu proses pemulihan dan perawatan pasien pasca operasi dan anestesi dilakukan di ruang pemulihan sadar mulai dari meninggalkan ruang operasi hingga dipindahkan ke area perawatan lain. Tujuannya itu yang pertama menghindari komplikasi, yang kedua mengidentifikasi dan penanganan cepat, yang ketiga menentukan tingkat perawatan, yang keempat meningkatkan keselamatan pasien. Selanjutnya, yang pertama itu ada serah terima informasi, yaitu penata anestesi di kamar operasi memberikan informasi lengkap seperti diagnosis, masalah pra dan intra bedah, jenis anestesi, instruksi pasca anestesi kepada penata anestesi di ruang pemulihan. Yang kedua, pemeriksaan awal, yaitu pasien diperiksa, dipasang monitor, dan tanda vital dievaluasi setelah tiba di ruang pemulihan. Yang ketiga itu ada pemberian oksigen. Oksigen diberikan melalui kanul nasal atau masker hingga pasien sadar sepenuhnya dan tanda vital stabil. Yang keempat, pemantauan berkala. Tanda vital dan skala nyeri dipantau setiap 10 menit hingga pasien stabil dan siap dipindahkan. Yang kelima, kesiapan alat darurat. Troli darurat dan alat manajemen saluran napas selalu siap pakai dan mudah diakses. Yang keenam, penanganan komplikasi. Dokter anestesi menangani komplikasi pasca anestesi dan dokter bedah menangani kegawatan bedah. Selanjutnya, yang ketujuh ada dokumentasi. Semua pemantauan, pemberian obat cairan, tindakan, dan penanganan komplikasi dicatat dalam rekam medis. Yang kedelapan, pemindahan berdasarkan Aldred score. Pasien dipindahkan jika skor Aldred-nya itu lebih dari 8. Jika kurang dari 8 setelah 6 jam dipindahkan ke ICU. Yang 9, pemulangan pasien. Pemulangan pasien dilakukan berdasarkan kriteria sistem penilaian pasca anestesi. Yang ke-10, instruksi pasca operasi. Instruksi pasca operasi dan anestesi dicatat lengkap dan ditandatangani oleh dokter anestesi sebelum pemindahan atau pemulangan. Yang ke-11 ada serah terima pasien. Serah terima
dilakukan oleh staf medis menggunakan daftar periksa serah terima yang terlampir. Selanjutnya, selanjutnya di sini ada format penilaian skor Aldred. Selanjutnya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk kelompok 14 kelas B. Selanjutnya presentasi yaitu Kondas Askep yang akan dilanjutkan oleh kelas A. Untuk kelompok 14 kelas A bisa ditampilkan PPT-nya. Untuk slide nama-namanya bisa dilihat. Izin kelompok di saya untuk tampilan share screen ini di depannya ada jendela audiens, jadinya nggak kelihatan, bisa di. Baik, untuk namanya ada Winda Anggraini, Yasmin Fahira, dan Yeni Chandra Tiaswati. Kepada kelompok 14 kelas A, dipersilahkan. Baik, moderator izin melanjutkan. Di sini kelas A akan melanjutkan mengenai konsep dasar asuhan keperawatan pos operasi. Boleh selanjutnya. Yaitu ada pengkajian, yaitu pengkajian keperawatan di mana ada 3 fase. Yang pertama, fase pertama itu berlangsung di PACU atau ICU dengan pemantauan ketat terhadap jalan napas klien, tanda-tanda vital, dan indikator pemulihan yang menjadi prioritas. Nah, pengamatan yang cermat sangat penting saat klien keluar dari anestesi untuk memastikan transisi dan stabilisasi yang aman. Yang kedua, saat klien memasuki fase 2, fokus beralih ke persiapan pasien untuk dipindahkan ke unit medis bedah atau lingkungan perawatan lanjutan. Nah, selama fase ini, perawat menilai tingkat kesadaran klien, menetapkan saturasi oksigen dasar, dan memastikan tanda-tanda vital tetap stabil. Pada fase terakhir atau ketiga, klien bertransisi ke lingkungan perawatan lanjut, baik di dalam unit medis, fasilitas perawatan terampil, atau rumah klien. Boleh di next. Di sini data pengkajian pasien post-operasi menurut American Society of Post Anesthesia Nurse atau ASPEN dalam Bardero pada tahun 2005, yaitu ada jalan napas, pernapasan, sirkulasi, kardiovaskuler atau kecepatan dan irama EKG, tekanan darah, suhu, keadaan kulit pernafasan, yaitu ada kecepatan, irama, bunyi nafas, atau auskultasi paru, lalu ada oksimetri nadi, jalan nafas, dan sistem pemberian oksigen. Lalu ada neurologis, di mana ini ada respon terhadap stimulus, bisa mengikuti perintah dan gerakan ekstremitas. Lalu di ginjal ini ada asupan dan jalur intravena dan infus. Lalu irigasi dan drain kateter. Boleh di next. Di sini penilaian dan pemantauan pasca operasi perawat dapat memastikan kesejahteraan dan pemulihan klien saat tiba di ICU.
meliputi pengkajian yaitu ada sistem pernafasan menjadi prioritas, di mana perawat memantau dengan cermat pertukaran gas yang memadai, lalu adanya manajemen nyeri, di mana perawat menilai tingkat nyeri secara teratur untuk memberikan intervensi yang tepat dan memastikan kenyamanan klien, lalu ada menilai lokasi luka untuk melihat tanda-tanda infeksi, pendarahan, dehiscence, atau penyembuhan yang buruk, sangat penting untuk memastikan keberhasilan pembedahan. Lalu selanjutnya ada penilaian neurologis, di mana perawat mengamati tanda-tanda kegelisahan dan respon klien terhadap rangsangan verbal untuk mengukur kewaspadaan dan kognisi. Lalu ada menjaga keseimbangan cairan dan memantau kadar elektrolit, di mana perawat ini memantau fungsi ginjal dan sistem urin dengan cermat, di mana keluaran urin kurang dari 30 mili per jam harus segera dilaporkan. Lalu ada penilaian gastrointestinal, di mana klien sering mengalami penurunan peristaltik setelah operasi karena efek anestesi, terutama setelah operasi perut atau panggul, di mana di sini perawat memberikan pelunakan feses atau pencahar sesuai resep atau menganjurkan penggunaan obat-obatan jika diperlukan. Lalu ada evaluasi laboratorium seperti kadar elektrolit, jumlah sel darah putih, dan hemoglobin. Boleh di next. Di sini ada pengkajian pada pasien postoperasi juga meliputi adanya identitas klien, lalu keluhan utama, serta dari riwayat kesehatan meliputi riwayat kesehatan sekarang, riwayat kesehatan dahulu, riwayat kesehatan keluarga, maupun riwayat psikososial dan spiritual. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada aktivitas sehari-hari di mana meliputi pola nutrisi, pola eliminasi, pola kebersihan pribadi, pola istirahat dan tidur, pola aktivitas dan latihan, dan reproduksi. Di sini juga ada peran di mana persepsi diri, dan kognitif perseptual. Lalu ada pemeriksaan fisik, di mana pemeriksaan fisik ini meliputi B6 antara lain, breathing atau nafas, blood atau darah, brain atau otak, ada bladder, ada bowel, dan bone. Baik, selanjutnya ada diagnosa keperawatan. Jadi diagnosa keperawatan itu untuk klien postoperasi saat di unit khusus disesuaikan berdasarkan dengan data pengkajian dan kebutuhan spesifik dari klien. Diagnosis keperawatan ini memandu pengembangan rencana perawatan dan intervensi individual. Diagnosa keperawatan umum yang biasanya muncul pada perawatan postoperasi yaitu yang pertama gangguan pertukaran gas, lalu yang kedua nyeri akut, yang ketiga nausea atau mual, yang keempat gangguan integritas kulit, yang kelima itu risiko ketidakseimbangan cairan, yang keenam risiko perfusi perifer tidak efektif, yang ketujuh risiko infeksi, yang kedelapan konstipasi, yang kesembilan kesiapan peningkatan pengetahuan. Boleh di next. Ya, selanjutnya ada intervensi keperawatan. Di sini untuk diagnosanya ada gangguan pertukaran gas. Di tujuan dan kriteria hasilnya pertukaran gas meningkat, kriteria hasilnya menurun, tinggi nafas tambahan menurun, takikardia menurun, isi O2 membaik, PO2 membaik, pH arteri membaik. Untuk intervensinya sendiri, pemantauan respirasi, observasi, terapi, dan edukasinya bisa dilihat ya teman-teman. Next. Soalnya ada nyeri akut, tujuan dan kriteria hasilnya tingkat nyeri menurun, dengan kriteria hasil keluhan nyeri menurun, ringan menurun, skop efektif menurun, bisa menurun, kesulitan tidur menurun, frekuensi jantung membaik. Untuk intervensinya, manajemen nyeri, untuk observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasinya bisa dilihat. Next. Sehingga ada nausea atau mual, tingkat nausea menurun dengan kriteria hasil, perasaan ingin muntah menurun. Untuk intervensinya, manajemen mual, untuk observasi, terapeutik, dan edukasinya, kolaborasinya bisa dilihat ya. Next. Sehingga ada gangguan integritas kulit atau jaringan, integritas kulit atau jaringan meningkat dengan kriteria hasil, kerusakan jaringan menurun, kerusakan lapisan kulit menurun. Untuk intervensinya, perawatan integritas kulit. Next. Kemudian ada resiko ketidakseimbangan cairan, tujuan dan kriteria hasilnya, keseimbangan cairan meningkat, dengan kriteria hasil asupan cairan meningkat, membran mukosa lembat meningkat, turgor kulit membaik, output urin meningkat.
Untuk intervensinya, manajemen cairan. Selanjutnya ada resiko perfusi perifer tidak efektif. Tujuan dan kriteria hasilnya, perfusi perifer meningkat. Dengan kriteria hasil, kekuatan yang di perifer meningkat, warna kulit pucat menurun, pengisian kapiler membaik, akral membaik, pergol kulit membaik. Untuk intervensinya, pencegahan shock. Selanjutnya ada risiko infeksi, tingkat infeksi menurun dengan kriteria hasil, demam menurun, kemerahan menurun, nyeri menurun, bengkak menurun, kadar sel darah putih membaik. Untuk intervensinya, pencegahan infeksi. Next. Selanjutnya ada konstipasi, tujuan mendeteksi hasilnya, eliminasi PK yang baik, dengan kriteria hasil, frekuensi BAB yang membaik, keluhan defekasi lama dan sulit menurun. Baik, izin melanjutkan diagnosa konstipasi, tujuan dan kriteria hasil, eliminasi PK membaik dengan kriteria hasil frekuensi BAB membaik, keluhan defekasi lama dan sulit menurun, konsistensi feses membaik, peristaltik usus membaik. Dengan manajemen eliminasi PK, observasinya identifikasi masalah usus dan penggunaan obat pencahar, lalu mengidentifikasi pengobatan yang berefek pada kondisi gastrointestinal. Baik, bisa di next. Selanjutnya, kesiapan peningkatan pengetahuan. Tingkat pengetahuan meningkat dengan kriteria hasil, kemampuan menjelaskan pengetahuan tentang suatu topik meningkat. Lalu kemampuan menggambarkan pengalaman sebelumnya yang sesuai dengan topik meningkat. Lalu perilaku sesuai dengan pengetahuan meningkat. Intervensi keperawatannya itu edukasi kesehatan, observasinya identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi, identifikasi faktor-faktor yang dapat meningkatkan dan menurunkan motivasi perilaku hidup bersih dan sehat. Dan terapeutiknya sediakan materi dan media pendidikan kesehatan, jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan, berikan kesempatan untuk bertanya. Edukasinya jelaskan faktor risiko yang dapat mempengaruhi kesehatan. Bisa di next. Iya, selanjutnya untuk intervensi keperawatan komplikasi pasca operasinya ada depresi pernapasan dengan definisi penurunan laju pernapasan yang umumnya dikaitkan dengan penggunaan opioid atau anestesi. Untuk penilaiannya, laju pernapasan kurang dari 12 dan penurunan hasil pembacaan oximetri nadi. Untuk intervensi medisnya, berikan medicine sesuai perintah penyedia layanan, hentikan opioid atau hentikan PCA jika digunakan, berikan oksigen dan mulai kapnografi. Selanjutnya ada pendarahan. Pendarahan berlebihan di bagian dalam atau di lokasi pembedahan akibat kerusakan pembuluh darah atau kelainan pembukaan darah. Penilaiannya bila terjadi pendarahan pada balutan, kali drainase tersebut dengan spidol permanen untuk penilaian tindak lanjut. Tekanan darah menurun dari titik awal dengan takikardia atau denyut jantung lebih dari 100 denyut per menit, kulit dingin dan lembab. Untuk intervensinya, ganti volume darah sesuai resep melalui transfusi produk darah atau pemberian cairan intravena. Bila terjadi pendarahan hebat di lokasi operasi, perkuat balutan dan beritahu dokter bedah berapa banyak balutan yang telah dibasahi. Selanjutnya ada LG paralitik, yaitu kelumpuhan sementara pada usus yang menyebabkan tidak adanya bunyi usus dan ketidakmampuan mengeluarkan perut kembung atau tinja. Untuk penilaiannya tidak ada suara usus, tidak ada kentut atau tinja, perut kembung dan nyeri, mual dan muntah. Untuk intervensinya, mulailah pemasangan selang nasogastrik dengan penyedotan sesuai petunjuk untuk mengdekompresi lambung dan usus. Pertahankan NPO, berikan cairan intravena untuk menjaga hidrasi sesuai indikasi. Kemudian ada atelektasis dan pneumonia, yaitu kolaps alveoli yang dapat mengakibatkan pneumonia atau infeksi pada paru-paru. Untuk penilaiannya, dyspnea atau sesak napas, hasil pembacaan oximetri nadi menurun, suara paru-paru berkurang atau adanya bunyi krepitasi, sianosis, batuk, takikardia, suhu meningkat lebih dari 38 derajat Celcius, nyeri pada sisi yang terkena. Untuk intervensinya, lakukan penyedotan sesuai indikasi untuk membersihkan saluran udara dari sekresi, berikan oksigen sesuai indikasi, dorong perubahan posisi yang sering untuk meningkatkan drainase postural, dan membantu ekspansi paru-paru. Berikan antibiotik sesuai resep jika pneumonia diduga atau dipastikan.
Kemudian dorong ambulasi dini untuk meningkatkan pengembangan paru-paru dan pergerakan sekresi. Ajarkan spirometri insentif atau batuk dan napas dalam. Next. Kemudian ada infeksi pada lokasi bedah, yaitu kontaminasi bakteri atau mikroba lainnya di lokasi sayatan bedah yang menyebabkan penyembuhan tertunda. Untuk penilaiannya, kemerahan, hangat, nyeri pada lokasi operasi, peningkatan nase, peningkatan jumlah sel darah putih, suhu tinggi, kultural luka positif. Untuk intervensinya, berikan antibiotik sesuai resep berdasarkan hasil kultur luka. Dorong istirahat dan pilihlah makanan bergizi untuk mendukung respon imun tubuh dan penyembuhan luka. Kemudian ada dehiscence atau evisceration, yaitu pemisahan tepi luka bedah yang memperlihatkan jaringan di bawahnya. Kemudian penonjolan organ dalam melalui lokasi sayatan bedah yang telah mengalami dehiscence. Untuk penilaiannya, pemisahan tepi luka, untuk intervensinya segera beritahu dokter bedah atau dokter untuk evaluasi dan intervensi lebih lanjut bila diperlukan. Tutupi luka tubuh dengan pembalut steril non pekat atau pembalut salin untuk melindungi jaringan di bawahnya sampai luka dapat diperiksa oleh dokter bedah. Kemudian ada psikosis, yaitu gangguan pemikiran dan persepsi yang dapat dipicu oleh anestesi dan manajemen nyeri opioid. Untuk penilaiannya, disorientasi dan pikiran tidak teratur, intervensinya gunakan komunikasi terapeutik untuk memvalidasi perasaan klien, ubah orientasi klien seperti yang diindikasikan, berikan obat sesuai resep untuk mengelola psikosis dan stabilkan suasana hati dan persepsi. Untuk gangguan kardiovaskulernya, yaitu masalah yang memenuhi sistem kardiovaskuler seperti hipertensi dan shock. Untuk penilaiannya, tekanan darah menurun, peningkatan denyut nadi, kulit dingin, dan lembab. Untuk intervensinya, mengidentifikasi dan mengobati penyebab yang mendasari gangguan kardiovaskular, berikan terapi oksigen untuk meningkatkan oksigenasi jaringan, berikan cairan intravena untuk mempertahankan volume darah dan meningkatkan tekanan darah, pantau status kardiovaskular klien dengan cermat, dan melakukan intervensi segera untuk mencegah memburuknya gejala atau komplikasi. Next. Kemudian ada retensi urin. Untuk penilaiannya tidak dapat buang air kecil setelah operasi distensi kandung kemih. Untuk intervensinya bisa dilihat. Untuk infeksi saluran kemih, infeksi bakteri pada saluran kemih sering disebabkan oleh penggunaan kateter urin atau retensi urin. Sebenarnya air seni berbau busuk atau keruh, analisis urin menunjukkan adanya darah atau sel darah putih atau bakteri dalam urin. Peningkatan jumlah sel darah putih. Untuk intervensinya bisa dilihat ya teman-teman. Untuk trombosis vena dalam, yaitu pembentukan pembekuan darah atau trombus di vena dalam, biasanya di kaki. Untuk penilaiannya itu kemerahan unilateral, hangat, edema, dan kemungkinan nyeri betis. Untuk emboli, yaitu penyumbatan pada pembuluh darah yang disebabkan oleh gumpalan darah atau material asing yang terlepas yang sering kali berpindah ke paru-paru. Untuk penilaiannya dyspnea, nyeri, hemoptysis atau batuk darah, dan kegelisahan. Jadi next. Nah, selanjutnya ada implementasi keperawatan. Jadi implementasi ini adalah realisasi rencana tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan dalam pelaksanaan juga meliputi pengumpulan data berkelanjutan, mengobservasi respon klien selama dan sesudah pelaksanaan tindakan, serta menilai data yang baru. Di sini ada tahap-tahap dalam pelaksanaan. Yang pertama itu ada tahap persiapan, lalu yang kedua review rencana tindakan keperawatan, yang ketiga analisis pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan, lalu yang keempat, antisipasi komplikasi yang akan timbul. Selanjutnya mempersiapkan peralatan yang diperlukan seperti waktu, tenaga, dan alat. Lalu yang keenam, mengidentifikasi aspek hukum dan etik. Yang ketujuh, memerhatikan hak-hak pasien. Bisa di next. Nah, di sini ada evaluasi keperawatan. Selama tahap evaluasi, perawat menentukan efektivitas intervensi keperawatan untuk klien tertentu. Hasil yang diharapkan yang telah diidentifikasi sebelumnya ditinjau untuk menentukan apakah hasil tersebut terpenuhi sebagian, atau tidak terpenuhi dalam jangka waktu yang ditentukan. Jika hasil tidak terpenuhi atau hanya terpenuhi sebagian dalam jangka waktu yang ditentukan, rencana keperawatan
direvisi. Evaluasi harus dilakukan setiap kali perawat menerapkan intervensi dengan klien, meninjau hasil laboratorium atau tes diagnostik yang diperbarui, atau membahas rencana perawatan dengan anggota tim interprofesional lainnya. Bisa di next. Baik, terima kasih pemaparan dari 4A. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk kelompok 14 kelas A. Selanjutnya presentasi asuhan keperawatan kasus fiktif yang akan dilanjutkan oleh kelas RKI. Untuk kelompok 14 kelas RKI bisa ditampilkan PPT-nya. Ya, untuk nama-namanya. Yang pertama ada Vini Alfionita dan yang kedua ada Yumna Aziza. Kepada kelompok dipersilahkan. Ya, izin masuk moderator, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Ya, izin melanjutkan. Kelas RKI akan memaparkan mengenai asuhan keperawatan kasus komplikasi post operatif. Ya, untuk kasusnya ini, pasiennya berinisial Tuan M, berjenis kelamin laki-laki, berusia 52 tahun. Menganut agama Islam, suku Tolaki, alamat rumah di Kambuh. Pasien masuk rumah sakit pada tanggal 18 Juni 2024 pukul 16 WITA dengan keluhan nyeri pada bagian perut kanan bawah di tempat yang telah dioperasi dan nyeri meluas dirasakan seluruh perut. Kualitas nyeri seperti tusuk-tusuk, gambaran skala nyeri 7, waktu terjadinya nyeri tidak menentu. Berdasarkan rekam medis, pasien telah melakukan prosedur operasi appendektomi pada tanggal 12 Juni pukul 9 sampai 10 WITA. Saat dikaji, perut pasien tampak kembung, pasien mengatakan merasa mual ketika akan makan dan muntah beberapa kali. BAB baru satu kali setelah operasi dan sulit buang gas. Luka operasi pasien tampak kemerahan, tidak ada bengkak, tidak ada nanah dan darah, balutan perban luka tampak bersih. Pengkajian PTP-nya itu tekanan darah 140/100, pernapasannya 22 kali, nadinya 87 kali per menit, suhunya 36,8 Celcius. Pasien tampak lemah, GCS 13. Untuk pengkajian keperawatan ini ada primary survey-nya itu airway-nya ada nafasnya paten, tidak ada sumbatan atau benda asing. Breathing-nya ini mohon maaf salah, pernafasannya 22 kali per menit, irama reguler, gerak dada maksimal, tidak ada pernapasan susuk tinggi hidung dan suara napas normal. Sirkulasinya itu uh, sirkulasinya itu 87 kali per menit, suhunya 68,9. Lalu kapilar refill-nya itu lebih dari 2 detik, lalu turgor-kulitnya menurun. Disability-nya keadaan umum tampak lemah, kesadarannya apatis, GCS 13. Untuk identitasnya tadi Tuan M, umur 52 tahun, rekam medisnya 03115, jenis kelamin laki-laki, diagnosanya ileus pasca operasi. Untuk riwayat penyakitnya, pasien mengalami appendicitis dan telah melakukan operasi appendektomi. Tekanan darahnya 140/100, pernapasannya 22 kali per menit, nadi 87 kali per menit, dan suhu 66 detik, suhu 36,8 Celcius. Untuk pemeriksaan fisiknya, di sini ada kepala dan wajahnya itu normal ya, bentuk kepala yang simetris, tampak bersih, tidak terdapat nyeri kepala, distribusi rambut normal, rambut tidak rontok, dan tidak terjadi alopecia atau kebotakan rambut. Matanya penglihatannya normal, konjungtiva anemis, sklera tidak ikterik, tidak ada edema pada kelopak mata, pupil isokor, tidak mengalami pitosis, bola mata bergerak ke segala arah, tidak adanya benjolan pada bola mata.
Untuk telinga juga normal, simetris kiri dan kanan, tidak ada seromen, tidak ada tanda peradangan, dan tidak teraba adanya massa. Untuk hidung juga normal, hidung kiri dan kanan simetris, tidak ada sekret, tidak ada peradangan, perdarahan, tidak ada nyeri, fungsi penciuman normal. Untuk leher, tidak ada pembengkakan kelenjar tiroid, tidak ada pembesaran kelenjar limfe, tidak ada pelebaran vena jugularis, mobilitas leher baik. Untuk toraks dan paru-paru, bentuk dada simetris, pengembangan dada baik, refraksi dinding dada baik, tidak ada tanda jejas, tidak ada massa, suara nafas normal, atau tidak ada penambahan suara nafas, tidak ada nyeri dada. Untuk abdomen itu tadi terdapat luka post appendiktomi di perut kanan bawah yang tertutup perban dengan kondisi perban baik dan bersih. Ada nyeri tekan, perkusi timpani dan perut tampak kembung. Bising usus 2 kali per menit, teraba massa pada rektal. Ekstremitas tidak ada bengkak dan pijat, struktur kulit baik. Untuk pengajian kebutuhan dasar, untuk kenyamanan, Tuan M itu mengatakan nyeri pada perut kanan bawah bagian luka insisi pasca operasi dan nyeri meluas dirasakan ke seluruh perut. Kalian tampak menjerit dan mengatakan sakit. Kalian tampak meringis. Pasien mengatakan pencetus nyeri tiba-tiba, karakteristik nyerinya tertusuk-tusuk, intensitas nyeri hilang timbul, durasi nyeri tiba-tiba. Lalu kalian mengatakan kesulitan untuk beraktivitas ketika sedang mengalami nyeri. Untuk nutrisi dan cairan itu setelah operasi pasien mengatakan tidak nafsu makan dan merasa mual ketika akan makan. Minum kurang lebih 1 liter per hari. Pasien hanya mampu menghabiskan 1/4 porsi berisi nasi, lauk, dan sayurnya sedikit setiap makan dan kadang setelah makan akan muntah. Untuk kesehatan tidur, pasien mengatakan sulit tidur. Pasien mengatakan sering terjaga saat malam hari karena nyeri yang dirasakan. Tidur kurang lebih 6 jam ketika malam hari. Untuk personal hygiene-nya, pasien mengatakan mandi dengan dilap tubuhnya 2 kali sehari, dibantu oleh anggota keluarga yang lain, dan luka operasi rutin dibersihkan. Eliminasinya, pasien mengatakan baru BAB 1 kali setelah operasi dan BAK 2 kali sehari. Untuk aktivitasnya, Tuan M mengatakan setelah operasi hanya dapat berbaring di tempat tidur dan melakukan mobilisasi menggunakan kursi roda. Untuk psikososial, pasien mengatakan harapan terhadap penyakitnya itu agar cepat sembuh. Interaksi Tuan M dengan orang terdekat baik, serta hubungan Tuan M dengan tenaga kesehatan selama dirawat juga baik. Untuk spiritual, Tuan M mengatakan sebelum sakit dia selalu beribadah 5 waktu, dan setelah sakit Tuan M mengatakan dapat melakukan ibadah namun di tempat tidur. Izin sebelumnya, Mot, ini Bu Ratna keluar dari Zoom. Ngechat bilang nggak dapat sinyal, terus kita lanjutin sore bisa. Tunggu sebentar ya. Diharapkan tingkat nyeri menurun dengan kriteria hasil, keluhan nyeri menurun, meringis menurun, muntah dan mual menurun, nafsu makan baik. Untuk intervensinya manajemen nyeri, boleh dibuat saja. Lalu untuk yang diagnosa kedua itu konstipasi. Hmm, Konstipasi berhubungan dengan penurunan mobilitas gastrointestinal dan ketidakcukupan serat, ditandai dengan defekasi kurang dari 2 kali dalam seminggu. Untuk keluarannya itu diharapkan fungsi gastrointestinal membaik dengan kriteria hasil, toleransi terhadap makanan meningkat, nafsu makan meningkat, mual dan muntah menurun, nyeri abdomen menurun, distensi abdomen menurun, frekuensi BAB membaik, dan peristaltik usus membaik. Untuk intervensinya itu manajemen konstipasi boleh dibaca aja. Lalu yang terakhir ini ada diagnosa yang ketiga, yaitu risiko disfungsi motoritas gastrointestinal berhubungan dengan pembedahan abdomen. Ini keluarannya itu diharapkan eliminasi fekal membaik dengan kriteria hasil, keluhan defekasi lama dan sulit menurun, distensi abdomen menurun, terasa massa pada rektal menurun, nyeri abdomen menurun, frekuensi abdomen frekuensi defekasi membaik, dan peristaltik usus membaik. Ini untuk intervensinya itu edukasi diet, boleh dibaca aja.
Ya, selanjutnya ini melakukan implementasi keperawatan pada hari pertama. Untuk DX pertamanya yaitu nyeri akut. Untuk respon pasiennya ini, pasien mengatakan nyeri di perut kanan bawah di lokasi operasi appendix dan nyeri menyebar ke seluruh perut. Untuk data objektif yang didapatkan, pasien ini tampak meringis. Untuk PQRST-nya, P-nya ini terjadi secara tiba-tiba, kualitinya ini seperti tertusuk-tusuk, regionnya ini di luka OP dan menyebar ke seluruh perut. Untuk skalanya ini 7, dan untuk waktunya ini nyeri hilang timbul dan tidak menentu. Selanjutnya dilakukan implementasi untuk diagnosa yang kedua, yaitu diagnosa konstipasi, di mana respon pasiennya ini, pasien mengatakan BAB-nya baru 1 kali setelah operasi, dan data objektif yang didapatkan, perut tampak kembung, bising ususnya 2 kali per menit, perkusi abdomena timpani, ada nyeri tekan, teraba massa pada rektal, dan untuk yang selanjutnya ini, pasien mengatakan tidak nafsu makan. Makan hanya seperempat porsi dengan sayur yang hanya sedikit. Oke, untuk respon objektifnya ini tidak tampak ruptur usus dan juga peritonitis. Next. Oke, ini selanjutnya dilakukan implementasi yang ketiga, diagnosa yang ketiga. Dengan respon pasien ini, pasien dan keluarga ini mengatakan mengetahui tentang asupan makanan yang baik untuk pasien post-op appendix. Lalu pasien mengatakan mual ketika akan makan sehingga hanya sedikit asupan sayur yang masuk ke tubuh. Lalu pasien dan keluarga ini mengatakan setuju tentang diet tinggi serat yang diprogramkan dan tidak ada kendala finansial untuk menyediakan makanan yang sesuai dengan diet. Lalu pasien dan keluarga ini mengatakan akan mengikuti jadwal dari perawat untuk terkait diskusi tentang diet. Lalu respon objektif yang didapatkan, pasien dan keluarga ini tampak kooperatif dalam proses identifikasi. Untuk selanjutnya dilakukan implementasi kembali untuk yang diagnosa yang pertama. Dengan respon subjektif dari pasien ini, pasien mengatakan nyeri sedikit tidak terasa saat melakukan relaksasi napas dalam, dan data objektif yang didapatkan, pasien tampak paham saat dijelaskan mengenai penyebab nyeri timbul, lalu pasien ini tampak melakukan teknik napas dalam setiap kali nyeri timbul. Next. Oke, selanjutnya dilakukan implementasi untuk diagnosa yang kedua, yaitu respon pasien ini, pasien dan keluarga mengatakan paham dengan anjuran makan banyak serat dan minum yang cukup. Lalu respon objektifnya, pasien tampak makan sayur yang ada di makanan dari rumah sakit dan pasien ini masih tampak mual. Lalu pasien ini mengatakan sudah bisa buang gas setelah minum obat pencahar. Dengan respon objektifnya, pasien ini tampak diberikan obat pencahar. Lalu selanjutnya dilakukan implementasi untuk diagnosa yang ketiga. Dengan respon pasiennya ini, pasien dan keluarga mengatakan dan paham mengenai informasi yang diberikan oleh perawat. Dengan respon objektifnya, pasien dan keluarga tampak paham dengan materi yang diberikan oleh perawat. Next. Implementasi untuk hari kedua ini, yang pertama ini, untuk diagnosa yang pertama, pasien mengatakan nyerinya masih terasa. Dengan respon objektifnya, pasien tampak meringis. Dengan P-nya ini terjadi secara tiba-tiba, Q-nya seperti tertusuk-tusuk, regionnya ini di luka OP, dan menyebar ke seluruh perut dengan skala 5, dan waktunya ini hilang timbul dan tidak menentu. Untuk diagnosa yang kedua, respon subjektif dari pasien ini, pasien mengatakan kemarin belum BAB tapi sudah buang gas beberapa kali. Dengan respon objektifnya, perutnya masih tampak kembung, bising ususnya sudah meningkat sedikit 4 kali per menit, lalu dilakukan perkusi abdomen, bunyinya timpani, ada nyeri tekan, teraba massa pada rektal. Selanjutnya, dilakukan implementasi, memonitor tanda dan gejala ruptur usus.
Dengan respon objektifnya ini tidak tampak ruptur usus dan peritonitis. Lalu dilanjutkan untuk implementasi diagnosa yang pertama, dengan pasien mengatakan nyeri sedikit tidak terasa saat melakukan relaksasi napas dalam, dan nyeri ini berkurang karena sudah diberikan obat anti nyeri. Dengan respon objektifnya, pasien tampak melakukan teknik nafas dalam setiap kali nyeri timbul, dan pasien ini tampak sudah diberikan injeksi ketorolak dan ranitidin. Next. Selanjutnya dilakukan kembali untuk diagnosa yang kedua ini dengan respon dari pasien dan keluarga ini, keluarga mengatakan pasien sudah minum lebih banyak dari di rumah dan mual ini sudah berkurang sehingga asupan seratnya masuk ke tubuh. Dengan respon objektifnya, pasien tampak makan sayur yang ada di makanan dari rumah sakit dan pasien ini masih mual. Lalu dilakukan kolaborasi penggunaan obat pencahar dengan respon subjektif dari pasiennya. Pasien mengatakan sudah bisa buang gas setelah minum obat pencahar. Dengan respon objektifnya ini, pasien sudah diberikan obat pencahar. Lalu dilakukan implementasi diagnosa yang ketiga, di mana pasien ini responnya mengatakan paham mengenai informasi yang diberikan oleh perawat. Lalu respon objektifnya ini, pasien dan keluarga tampak paham dengan materi yang diberikan oleh perawat. Next. Oke, ini untuk implementasi hari ketiga, di mana untuk diagnosa yang pertama ini pasien mengatakan nyeri, kadang masih terasa, namun sudah lebih baik dari kemarin. Dengan respon objektifnya, pasien ini masih tampak meringis, skala nyerinya 4. Lalu untuk diagnosa yang kedua ini, pasien ini mengatakan kemarin malam sudah BAB. Pasien mengatakan konsistensi tinjanya padat dan berwarna coklat. Dengan respon objektifnya, bising usus 11 kali per menit, masih ada nyeri tekan dan tidak tampak ruptur usus dan peritonitis. Selanjutnya dilakukan kembali untuk diagnosa yang pertama ini dengan respon pasien mengatakan nyeri sedikit tidak terasa saat melakukan relaksasi napas dalam dan nyerinya berkurang karena sudah diberikan obat anti nyeri. Dengan respon objektifnya, pasien tampak melakukan teknik napas dalam setiap kali nyeri timbul dan juga pasien sudah diberikan injeksi ketorolak dan ranitidin. Next. Oke, selanjutnya ini untuk diagnosa yang kedua, keluarga mengatakan pasien sudah minum lebih banyak dari di rumah dan mualnya ini sudah berkurang sehingga asupan serat masuk ke tubuh. Dengan objektifnya ini, pasien tampak makan sayur yang ada di makanan dari rumah sakit dan mualnya masih terasa. Lalu diberikan obat pencahar. Pasien ini mengatakan merasa mual setelah minum obat pencahar dan respon objektifnya ini pasien tampak sudah diberikan obat pencahar. Lalu dilakukan implementasi yang diagnosa yang ketiga dengan respon pasiennya ini pasien dan keluarga mengatakan paham. Lalu objektifnya ini pasien dan keluarga tampak paham dengan materi yang diberikan oleh perawat. Next. Untuk evaluasi di hari pertama ini, untuk diagnosa yang pertama ini, subjeknya ini pasien mengatakan nyeri di perut kanan bawah di lokasi operasi appendix dan nyeri menyebar ke seluruh perut. Lalu pasien mengatakan nyeri hilang ketika melakukan relaksasi nafas dalam. Untuk objektifnya ini, pasien sudah diberikan analgetik dan antimetik. Lalu pasien masih tampak meringis dengan P-nya ini terjadi secara tiba-tiba. Q-nya seperti tertusuk-tusuk. Untuk regionnya ini di luka OP dan menyebar ke seluruh perut, skalanya 7 dan hilang timbul tidak menentu. Untuk asesmennya masalah nyeri akutnya belum teratasi dan intervensinya masih dilanjutkan untuk melakukan relaksasi nafas dalam dan kolaborasi pemberian analgetik. Untuk diagnosa yang kedua, pasien mengatakan sudah bisa buang gas setelah minum obat pencahar. Pasien untuk objektifnya pasien sudah diberi obat dan bising ususnya ini 2 kali per menit. Dengan asesmen masalah konstipasinya belum teratasi dan intervensinya dilanjutkan untuk melakukan anjuran diet tinggi serat dan peningkatan asupan cairan lalu berkolaborasi penggunaan obat pencahar. Untuk diagnosa yang ketiga ini, pasien dan keluarga mengatakan mengetahui tentang asupan makanan yang baik untuk pasien post-OP appendix dan mengatakan setuju tentang diet tinggi serat yang diprogramkan. Untuk objektifnya, pasien dan keluarga tampak kooperatif. Lalu untuk asesmennya masalah risiko disfungsi motilitas ini belum teratasi. Lalu intervensinya ini masih dilanjutkan. Next.
Untuk hari kedua, pasien ini mengatakan nyerinya ini sedikit tidak terasa saat melakukan relaksasi nafas dalam dan nyerinya berkurang karena sudah diberi obat anti nyeri. Lalu objektifnya ini pasien tampak melakukan teknik nafas dalam setiap kali nyeri timbul. Pasien tampak sudah diberikan injeksi ketoraf dan ranitidin dengan skala nyerinya ini 5. Lalu intervensi ini masih dilanjutkan. Untuk diagnosa yang kedua ini, pasien mengatakan kemarin belum diabetes tapi sudah buang gas beberapa kali setelah minum obat pencehar. Dengan objektif, perutnya masih tampak kembung, bising ususnya 4 kali per menit, perkusi abdomina timpani, ada nyeri tekan, masih teraba massa pada rektal. Untuk ini, masalahnya belum teratasi, intervensinya masih dilanjutkan dengan mengajukan peningkatan asupan cairan berkolaborasi penggunaan obat pencehar. Untuk diagnosa yang ketiga, pasien dan keluarga ini mengatakan paham mengenai informasi, lalu untuk objektifnya ini, pasien dan keluarga tampak paham dengan materi yang diberikan, dengan masalah risiko disfungsi motritas gastrointestinal ini teratasi sebagian dan intervensinya ini masih dilanjutkan. Next. Untuk hari terakhirnya, pasien mengatakan nyerinya ini sudah tidak terlalu terasa. Namun, kadang masih muncul. Untuk objektifnya ini, pasien tampak melakukan teknik nafas dalam setiap kali nyeri timbul. Lalu pasien ini sudah diberikan injeksi ketorolac dan ranitidin dengan skala nyerinya 4. Masalah nyeri akut ini teratasi sebagian. Lalu intervensi ini dilanjutkan untuk mengingatkan untuk melakukan relaksasi nafas dalam dan kolaborasi. Untuk diagnosis yang kedua ini, pasien mengatakan kemarin malam sudah BAB dan konstipasi ini untuk konsistensi tinja padat berwarna coklat. Objektifnya, bising ususnya 11 kali per menit, masih ada nyeri tekan, dan masalah konstipasi ini teratasi. Intervensinya dilanjutkan untuk meningkatkan diet tinggi serat dan peningkatan asupan cairan. Untuk diagnosa terakhir yang ketiga ini, pasien dan keluarga mengatakan paham dengan informasi. Lalu objektifnya ini, pasien sudah diinformasikan kembali makanan yang diperbolehkan dan dilarang dalam diet yang diprogramkan. Pasien sudah diingatkan kembali untuk mempertahankan posisi semipolar untuk 20-30 menit setelah makan, dan juga pasien diingatkan untuk mengikuti rekomendasi makan sesuai program diet. Untuk masalah ini sudah teratasi dan intervensi ini dihentikan. Next. Izin kelompok, waktunya karena sudah habis dihentikan saja ya. Ya, karena sesi pemaparan materinya sudah selesai dan karena Bu Ratnanya ini maaf, bisa lanjutinnya nanti. Jadi sesi tanya jawab dan feedback sama screenshotnya dilanjutkan nanti ya teman-teman. Dari CPN-nya udah ngajuin jam 7 malam, jadi siap-siap aja ya. Untuk presentasi hari ini ditutup dulu, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.